Ini ada pertanyaan dari Mama Arseva ya. Nah, ini banyak sekali dilontarkan oleh para moms ya. Nah, silakan para moms kasih pendapat di sini juga nggak apa-apa ya. Nah, anaknya laki-laki nih 3,5 tahun. Beratnya segitu-segitu aja, 12-13 kilo. Nah, ini nggak bagus ya. Idealnya tuh 15 kilo. Nah, kalau 12-13 ya masih normal tapi ke arah bawah, udah hampir kurang gizi ya. Nah, anaknya suka batuk pilek. Nah, kalau di stand up comedy ya kalau suka terusin aja ya. Ya mungkin tata bahasanya sering batuk pilek. Nah, ini tingginya 95 cm, ini masih bagus ya. Nah, anaknya nih GTM nih. Satu suap bisa 10 menit dan giginya udah banyak yang karies. Jadi masalah di anak ini tuh banyak sekali. Nah, jadi gimana nih minta pendapatnya nih? Nah, jadi kita perbaiki dulu ya gizinya. Nah, ini juga nggak bagus ya. Jadi dari segi pemberian nutrisi, cobalah kasih protein hewani ya, putih telur, ikan, daging, daging giling ya. Kalau dia belum bisa daging yang lebih besar ya daging giling aja lebih halus. Nah, kasih jumlahnya sekitar 30 sampai 35% dari total makanannya. Jadi satu piring dibagi aja misalnya setengahnya karbohidrat ya, bisa nasi, kentang. Nah, lalu sekitar 30% protein hewani, sisanya sayur dan lemak ya. Boleh juga kasih 1 sendok minyak sayur yang bersih atau olive oil for cooking. Nah, lemak itu tingginya kalorinya tinggi ya. Nah, tapi kalau dia nggak suka ya jangan diteruskan. Nah, lalu kita juga mesti latih nih. Kenapa GTM nih ya? Sudah ada tuh 2 video GTM saya mengenai latih otot-otot lidah, mulut ya. Nah, secara sekilas ya sebelum makan ya sejam 2 jam sebelum makan kita bersihkan lidahnya ya. Jadi kita cuci tangan dulu, misalnya lidah ya kita usap-usap aja beberapa kali. Kalau dia melawan, kita tahan lembut ya. Nah, itu untuk melatih lidahnya. Nah, untuk otot-otot mulutnya, kasih mainan yang prinsipnya meniup. Ya, bisa trompet, periwitan, tapi itu berisik ya kalau malam. Atau mainan yang seperti lidah memanjang ya, kalau ditiup memanjang. Atau bikin ya air sabun pakai kawat yang bulat, main di halaman ditiup-tiup. Nah, biasanya anak seneng tuh kalau main. Atau kita bermain sama anak, kita ambil kertas tipis, kita tiup. Nah, nanti gantian. Nah, kalau anak-anak kan cepat bosen, jadi kasih aja siapkan berbagai macam mainan. Nah, lalu mulutnya juga kita pijit-pijit ya. Kita pijit-pijit, kita massage. Nah, mudah-mudahan itu dapat membantu otot-otot lidah dan mulutnya. Nah, juga minumnya coba pakai sedotannya. Nah, lalu rasa juga harus sesuai selera anak. Saya juga nggak tahu nih mulai kapan ini terjadi gangguan pertumbuhan. Nah, makanya tak bosan-bosannya saya memberi pesan, cobalah orang tua ya, terutama moms, belajar plot sendiri di grafik tumbuh kembang anak. Ya, setiap ke dokter anak ya sejak umur 1 bulan saat imunisasi ya ukur berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lalu plot di grafik. Nah, misalnya sudah mulai ada perlambatan, nah itu udah lampu kuning. Nah, jadi jangan sampai tunggu lampu merah ya. Nah, kalau udah perlambatan, nah itu udah tanda-tanda ke arah yang jelek. Nah, lalu minta saran lah ke dokter anak yang langganannya itu. Nah, setelah latih otot-otot mulut, rasa makanan, cobalah terapkan feeding rule yang baik. Nah, sudah ada tuh video feeding rule-nya saya tuh. Nah, sekilas ya kita mesti patok dulu nih jam makannya yang teratur, 3 kali makanan utama pagi siang malam, jaraknya 5-5,5 jam, lalu buah susu ya, snack setelah selesai makan. Nah, dan ini harus sudah selesai 2 jam sebelum makanan pokok berikutnya. Jadi kita fokus di 3 kali makanan utama. Dan juga jangan ada orang lain nih, misalnya kakek nenek saudara yang datang ke rumah lalu bawa snack ya padahal udah mau jam makan ya, semua boleh dikasih tapi urutannya yang kita harus atur. Nah, jadi biar nggak mengganggu pola makannya ini. Nah, karena ini kita nggak tahu mulai kapan
terjadi gangguan, mungkin aja ada penyakit-penyakit lain. Nah, baiknya ke dokter anak langganan, mungkin perlu cek darah, cek urin, cek feses ya, mungkin di foto paru-parunya, tes mantuk ya, untuk mencari apakah ada penyakit-penyakit lainnya. Nah, jadi sementara cobalah perbaiki yang tadi saya sebutkan dulu sambil ke dokter anaknya. Nah, buat Mam silakan kasih komentar ya. Semoga dapat membantu.